Halo, Assalamualaikum Rek. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi Sidoarjo, ngobrol pintar seputar Sidoarjo. Yang seperti yang kalian tahu, di acara ini kita akan ngobrol terkait tema-tema yang lagi hits, yang lagi rame diperbincangkan oleh warga Sidoarjo. Nah, acara ini merupakan kolaborasi antara Sidoarjo ID dan Sidoarjo News ID. Oke, nggak kerasa ini sudah masuk edisi 8 ini. Nah, di edisi 8 ini kita akan ngobrol seputar PKL, pedagang kaki lima Sidoarjo. Kita tahu PKL ini cukup sering masuk di media massa, jadi pemberitaan dan juga jadi bahan diskusi warga mungkin di grup-grup WA ini kan. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani seorang pengacara muda, top orangnya terkenal lah Sidoarjo ini kan. Nah, kita akan ngobrol di kantor Mas Afrizal Kaplali. Ya. Selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Sehat. Nah, alhamdulillah ini makin bersih, makin sehat ganteng gitu. Oke Mas, sore ini mungkin rada berbeda dan temanya ya rada banyak dibincangkan orang juga terkait PKL ini kan. Iya. Nah, kita tahu Sidoarjo juga ada banyak spot-spot PKL yang cukup sering jadi perbincangan masyarakat ini kan. Bahkan kemarin juga ada demo di kantor Bupati kemarin terkait PKL juga ini kan. Nah, ngobrol-ngobrol tentang PKL ini Mas. Kalau menurut jenengan, menurut sampean ini gimana sih Mas PKL Sidoarjo pandangan sampean? Oke, sebelumnya saya tak menyapa dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di kantor kita. Ya. Kita ada di meeting room kantor AFK. Ya, mantap. Balik lagi ke topik terkait mengenai masalah PKL. Ya. Ngomongin masalah PKL ini tentunya gak enak kalau kita nggak tahu tentang sejarah PKL kan. Jadi PKL ini dimulai dari kebijakan Gubernur Jenderal Raffles pada waktu itu, yang mana yang bersangkutan pada waktu itu mengeluarkan aturan mengenai lalu lintas. Yang mana di aturan tersebut yang bersangkutan mengeluarkan aturan dengan bahasa 5 feet 5 kaki. Jadi kanan kiri dari jalan utama ini luasannya 5 kaki itu dipergunakan untuk lalu lalang pejalan kaki. Yang selanjutnya pada prakteknya ternyata dipakai untuk berdagang. Dan proses berdagangnya ini mereka menggunakan gerobak. Dan sama Gubernur Jenderal Raffles disebutlah dengan pedagang kaki lima. Kalau PKL sendiri istilah itu dipakai mulai tahun 1978 yang mana di situ diawali dari Perda DKI Jakarta. Di situ disebutkan definisi dari PKL. Nah, sejak tahun itu PKL ini digunakan. Artinya panjang juga secara runtutnya PKL ini. Panjang. Ini informasi baru ini bagi teman-teman. Artinya memang istilah pedagang kaki lima itu ternyata ada dasarnya juga. 5 feet itu tadi ya. 5 feet itu tadi ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang PKL Sidoarjo nih Mas. Ini yang cukup seringkali jadi perbincangan ini kan terkait penataan ini kan. Nah, terkait penataan PKL sebenarnya dari aspek hukum apa saja sih mungkin yang mendasari bahwa PKL harus di sini, harus di situ gitu Mas? PKL Sidoarjo sendiri ini kan asal muasalnya dari mereka yang berdagang di alun-alun Sidoarjo ya. Dan ketika ada kebijakan pemerintah kurang lebih di tahun 2010 sampai dengan 2011 di antara tahun itu ada kebijakan yang mana PKL yang ada di alun-alun ini direlokasi ke GOR Sidoarjo. Akhirnya tidak tahu dari sudut pandang bisnis atau apa, beralihlah mereka sedikit demi sedikit ke wilayah Gading Pajar dan Taman Pinang. Yang mana di dalam proses berdagangnya mereka menggunakan ruasan jalan tadi di area sekitar Gading Pajar dan Taman Pinang. Tapi tentunya eksistensi PKL yang ada di wilayah GOR Sidoarjo ini tetap ada. Jadi keberadaan mereka ini sering menimbulkan pro kontra ya tentunya. Betul. Itu. Iya, dan memang di satu sisi memang dua keping mata uang juga ya. Kita tahu PKL memang punya peran besar juga dalam menopang roda perputaran ekonomi kan. Tapi satu sisi juga keberadaan mereka ketika bisa katakanlah penataan yang kurang pas memang juga memunculkan problem bagi masyarakat juga ini kan. Nah, itu mungkin pertanyaan awal-awal dulu ini. Nah, sebelum kita masuk ke berikutnya sesuai tagline acara ini kita ngopi dulu nih Mas. Mantap. Mumpung jadi ngopi enak ya. Iya. Nah, Mas Afrizal tadi sudah memberi kita banyak wawasan nih terkait PKL Sidoarjo. Bahkan sangat runtut ini, mulai sejarah PKL dari alun-alun, kemudian ke GOR, ke Gading Pajar ini kan. Nah, ngomong-ngomong tentang penataan PKL ini Mas, ini kita tahu
ada beberapa problem yang cukup sering muncul ini terkait PKL, utamanya mungkin di 3 kawasan yang saya sebutkan itu tadi. Apakah memang penataan PKL Sidoarjo ini kalau menurut Mas Afrizal kurang pas atau gimana sehingga kemudian muncul problem seperti itu, Mas? Oke, jadi kalau berbicara penataan PKL yang dalam hal ini sudah berjalan di Sidoarjo, kalau dikatakan kurang pas, saya lebih akan mengulas mengenai fungsi tempat yang dijadikan lokasi berdagang PKL saja. Saya ambil contoh di Gading Fajar dan Taman Pinang. Kalau berbicara lokasi tersebut, menurut saya itu memang bukan lokasi berdagang, karena mau mengacu di undang-undang tentang lalu lintas angkutan jalan maupun undang-undang tentang jalan sendiri, tidak ada pasal yang menyebutkan diizinkan seseorang untuk berdagang di area jalan. Jadi keberadaan eksistensinya mereka di sini tentunya menimbulkan dampak yang bersifat dalam hari ini sampah, yang menimbulkan kesan kumuh, dan kalau ngomongin dampak kemacetannya bukan hal yang aneh lagi. Hampir seluruh masyarakat yang ada di Sidoarjo tahu kalau di mana simpul masuk Taman Pinang dan simpul keluar Gading Fajar ini pasti macet, apalagi di setiap Sabtu malam minggunya. Dan kalau berbicara terkait dengan eksistensi PKL yang ada di GOR, fungsi dari Gelora Stadion Delta sendiri kan sarana prasarana berolahraga dalam hal ini. Tentunya ketika di sana ada area landscape dan seterusnya, yang mana ketika malam hari di situ dijadikan area untuk berdagang dan seterusnya, potensinya tentu saja akan sangat mengganggu proses berolahraganya sendiri. Jadi secara fungsi dari peruntukannya jelas sudah terganggu. Saya tertarik menggarisbawahi yang PKL yang di Gading Fajar ini. Memang ada banyak katakanlah protes itu kan, atau keluh kesah masyarakat yang lewat situ terkadang memang sering macet itu kan. Nah, masyarakat yang katakanlah terdampak langsung dengan keberadaan PKL yang menurut saya memang seperti mengutip penjelasan sampean tadi bukan pada tempatnya gitu kan. Apakah mereka bisa mengajukan semacam gugatan atau class action terkait masalah ini, Mas? Jadi terkait PKL ini bukan pembahasan yang saya maksudkan ini kita mengecilkan tentang profesi PKL tapi lebih ke arah pembahasan tentang tepat tidaknya keberadaan PKL itu. Dan ketika kita ngomong terkait mengenai keberadaannya di Taman Pinang dan Gading Fajar, yang mana masyarakat di area sekitar situ sering, bukan hal baru ketika mereka ini komplain, sempat terjadi yang mana komplain mereka ini melakukan penutupan jalan dan seterusnya. Sebetulnya cara yang runtut dan sistematis yang harus dijalankan sehingga menghasilkan upaya hukum yang sifatnya konkret. Yang saya maksudkan di sini bisa seandainya dimulai dengan petisi. Petisi di sini tentunya mencantumkan identitas dan alasan kenapa penolakan terhadap PKL yang ada di situ terjadi. Selain sebagai bukti formil nantinya, petisi ini juga bukti bahwasannya memang ada warga yang menolak. Dan ketika kita berbicara dalam hal ini lokasinya ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, tentunya kita bisa memanfaatkan proses hearing atau dengar pendapat, dimulai dengan permohonan tentunya. Permohonan untuk dilakukan dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo, yang nantinya dari proses tersebut outputnya apa. Dan ketika proses tersebut ternyata tidak menunjukkan hasil, masyarakat dalam hal ini juga punya, sebagai warga negara Indonesia, punya hak untuk mengajukan gugatan. Gugatan sifatnya bisa pembatalan perda kalau seandainya ada perda yang menjadi pijakan bagi PKL eksis di lokasi tersebut. Dan ketika permasalahan PKL ini memunculkan dampak kerugian di masyarakat yang dalam hal ini memang bisa dibuktikan, masyarakat sendiri bisa menempuh upaya hukum gugatan class action terhadap pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dan di dalam proses itu tentunya masyarakat harus bisa membuktikan kerugiannya apa dan kesalahan dari pemerintah ini apa. Nah, dalam hal ini mungkin kesalahan yang bisa diangkat adalah dugaan pembiaran keberadaan PKL di lokasi tersebut. Jadi seperti itu. Siap. Saya sepakat dengan statement bahwa diskusi kita ini bukan mengecilkan profesi PKL, tapi lebih bagaimana sih mencari solusi penataan PKL yang pas. Tentunya ketika penataan pas juga itu akan berdampak bagus bagi PKL itu sendiri. Nah, itu kan dari sisi masyarakat ini, Mas. Kalau saya mungkin ngambil dari sisi PKL, Mas ya. Ketika sudah ada penataan, ketika ternyata karena acap kali penataan ini juga yang saya temui beberapa fakta, beberapa berita ya, mereka para PKL terkadang mengeluhkan karena lokasinya kurang strategis, akhirnya kurang ramai, pemasukan juga sedikit gitu kan. Nah,
bila sudah seperti itu Mas, apakah PKL juga bisa mengajukan semacam keberatan ke Pemda atau gimana sih? Oke, jadi terkait mengenai posisi hukum dari PKL tersebut, saya ingin mengulas sedikit terkait dengan keberadaan pasal 27 ayat 1 di Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sini dijelaskan bahwasannya semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak. Dalam hal ini termasuk unsurnya adalah PKL tersebut. Cuman peran aktif pemerintah di sini tentunya harus dalam artian bisa menjadi jembatan di dalam permasalahan ini. Yang saya maksudkan apa? Ketika berbicara pengelolaan PKL yang berhasil, tentunya banyak di daerah-daerah lain yang dalam artian pilot project dan berhasil. Permasalahan PKL ini tidak hanya dibutuhkan relokasi saja. Dan ketika kita berbicara relokasi, di Sidoarjo sudah ada relokasi PKL yang mana dari PKL yang ada di sepanjang Jalan Gajah Mada sudah dicoba untuk direlokasikan masuk di area Gajah Mada juga, di tempat yang lebih strategis. Cuman permasalahannya kalau berbicara aspek bisnis, tentu saja di sini tidak hanya berdagang saja, pembeli pun harus ada. Dalam hal ini mungkin proses maintenance jangka panjangnya juga harus diperhatikan. Jadi ketika berbicara sekumpulan PKL ini direlokasi ke suatu tempat, dan tempat ini juga harus dipromosikan dan seterusnya supaya ada pembeli yang datang. Tidak hanya sekadar menempatkan terus selesai gitu ya. Harus ada upaya berikutnya gitu ya. Oke, kita sudah dulu ngopi dulu nih Mas. Kita ngopi. Mas, ini ada banyak informasi lah yang sudah sampaikan ke kami terkait keberadaan PKL, dan itu menurut saya juga tambah informasi yang luar biasa. Mungkin sebagai penutupnya gini Mas, selain sebagai pengacara, Mas Afrizal ini kan juga warga asli Sidoarjo nih kan, sejak kecil Sidoarjo nih kan, pastinya juga tahu seluk-beluk tentang penataan PKL juga nih. Nah, sebagai warga mungkin apa sih Mas mungkin harapannya terkait penataan PKL Sidoarjo, dan juga mungkin ada saran atau mungkin solusi yang bisa disampaikan ke Pemkab Sidoarjo terkait penataan PKL Sidoarjo agar kedepannya memang lebih bukan hanya tertata tapi juga bisa mensejahterakan mereka itu Mas. Jadi ketika ditanyakan pertanyaan seperti itu, tentunya saya sebagai warga Sidoarjo yang dari kecil saya sekolah dan tinggal di sini, saya membayangkan penataan PKL di Sidoarjo ini tentunya pasti jadi lebih terkelompok ya. Yang saya maksudkan terkelompok ini pengklasteran terkait pedagang ini bisa ditata lebih jelas, dan lokasinya pun bisa menyebar. Karena selama ini dari pengamatan saya, pusat keramaian di kota Sidoarjo itu cuma itu saja. Sedangkan area di Sidoarjo ini cukup luas. Kalau berbicara Sidoarjo secara keseluruhan, ada Sidoarjo yang bagian pinggir dan lainnya, yang mana keramaian, maksud saya tempat keramaian belum menyeluruh di area sekitar situ. Jadi saya membayangkan ketika sentra PKL ini banyak dibuat di lokasi-lokasi yang sifatnya menyebar dan diklasterkan, yang mana ketika kita berbicara kuliner, warga Sidoarjo tertuju pada suatu area tertentu misalnya, dan kita berbicara fashion dan lainnya, bisa tertuju di tempat yang lainnya. Jadi lebih rapi dan lebih terkelompok. Siap. Saran yang luar biasa menurut saya. Ini makanya salah satu output yang pengen kita dapatkan, pengen kita munculkan dari diskusi ini salah satunya ini Mas. Jadi kita tidak hanya ngobrol, tapi kita juga berupaya untuk memberikan solusi kepada juga pemerintah daerah. Salah satunya terkait tema penataan PKL ini, karena bagaimanapun wajah suatu kota salah satunya bergantung bagaimana kemampuan mereka dalam menata PKL ini kan. Kalau sarannya Mas Afrizal tadi sudah ditempuh lokasi ini PKL lokasi, pasti sangat keren kalau menurut saya ini. Nah, semoga hasil bincang-bincang hari ini bermanfaat dan juga bisa didengar oleh Pemkab Sidoarjo yang utamanya yang pengambil kebijakan terkait ini Mas. Oke, terima kasih Mas Afrizal atas ngobrol-ngobrol dan diskusi kita sore ini. Semoga bermanfaat bagi Pemkab Sidoarjo dalam upaya penataan PKL di Kota Delta ini. Amin. Salam Sidoarjo. Siap. Sampai sini ya obrolan kita di Ngopi Sidoarjo edisi ke-8 terkait tema PKL ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat tidak hanya bagi para PKL, tapi juga lebih utama bagi Pemkab Sidoarjo dalam hal penataan PKL. Oke, sampai jumpa di edisi Ngopi Sidoarjo berikutnya. Salam sehat.